Halo Bapak dosen pembimbing dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Aldi Santoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya berada di minggu ketiga dan berada di pelatihan ketiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pelatihan berupa pembuatan konten untuk Instagram dan Shopee UMKM Joymax dengan menggunakan aplikasi Canva. Penasaran terkait kegiatannya? Yuk start stay tune and check it out! Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Hana yang merupakan pemilik UMKM Joymax. Di minggu ketiga ini saya akan memberikan pelatihan mengenai pembuatan konten yang nantinya produk-produk tersebut akan diupload di sosial media berupa Instagram dan di Shopee. Dan tujuan pembuatan ini agar supaya masyarakat lebih tahu bahwa adanya UMKM ini yang berada di Bondowoso dan dapat dipasarkan melalui dengan teknik digital marketing itu sendiri. Penasaran terkait kegiatan pembuat kontennya? Yuk start stay tune. Jadi yang pertama-tama kita itu membuat kontennya itu melalui aplikasi Canva. Jadi seperti yang membuat logo itu kita juga menggunakan aplikasi Canva, dan pembuatan konten ini juga lebih praktis juga menggunakan aplikasi Canva. Mungkin yang pertama-tama kita melakukan pembuatan desain terlebih dahulu. Pembuatan desain yang dimana kita harus menentukan ukuran khususnya. Nah, ukuran khusus ini sendiri bisa dipilih dengan ukuran kalau di postingan di Instagram itu kalau biar bisa 1:1, istilahnya biar rata gitu pemakai gambarnya itu bisa jadi 3 gambar jadi satu file gitu. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita harus menentukan ukuran khususnya sebesar 3240 dikali 1080 pixel. Setelah itu kita tunggu istilahnya template-nya ini dibuat atau background-nya ini dibuat. Nah, sudah muncul seperti ini. Setelah itu kita klik kertas yang ini, yang putih ini, kita klik gambar yang warna biru. Kita pilih dengan warna biru pastel. Karena ini masih background awal, kita lebih baik menggunakan background putih. Nah, untuk penyesuaian istilahnya feeds-nya itu atau postingannya itu sendiri, kita menggunakan fitur elemen, lalu kita pilih yang berbentuk kotak ini. Nah, setelah fitur kotak ini muncul, kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya ini, dan dipastikan ukuran kotaknya ini sebesar 1080 kali 1080. Nah, supaya kita kerjanya nggak 2 kali menggambar klik kotak ini terus, kita bisa menggunakan fitur Ctrl V dan Ctrl V itu sendiri untuk mengcopy paste gambar ini, Bu. Tinggal disesuaikan seperti ini. Jadi praktis. Setelah itu ini semua diubah menjadi warna biru toska. Nah, daripada juga tidak diklik satu-satu kotaknya tidak efektif, kita klik ke semua. Nah, maka warnanya berubah menjadi warna biru toska semua, sesuai dengan karakteristik brand yang kita miliki itu berwarna biru toska. Nah, setelah itu kita itu harus melakukan unggahan gambar. Nah, di sini kemarin saya sudah sedikit mencoba untuk mengolah fotonya itu, dan hasilnya kurang lebih seperti ini semua. Nah, ini sudah saya klik salah satu produknya, kan Ibu menjualkan produknya seperti ini. Dan untuk penggambaran produk seperti ini itu kita harus membutuhkan istilahnya kamera berupa tripod, dan juga adanya pencahayaan yang berasal dari sinar matahari itu sendiri, Bu. Nah, setelah itu kita sesuaikan, dan yang paling penting itu istilahnya jangan sampai dari keluar dari kotak ini sendiri, Bu. Nah, setelah itu untuk penyesuaian gambarnya juga ini diusahakan di tengah juga. Kita pilih efek, kita pilih yang frames, pilih frame, warnanya juga sama, Toscan neon ini sendiri.
Nah, setelah dirubah maka akan muncul seperti ini. Setelah kita lakukan penyesuaian ini, kita juga dapat istilahnya memberikan keterangan usaha ini sendiri di dalam produknya dengan cara mengklik teks, lalu tambahkan tulisan yang paling kecil ini sendiri. Nah, kita dapat edit dengan nama JoyMax. Nah, JoyMax titik dengan underscore ini sendiri atau garis bawah ini sendiri merupakan istilahnya brand yang kita miliki itu sendiri, dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengenal UMKM JoyMax ini sendiri. Dan penamaan ini juga berlaku untuk di sosial media UMKM JoyMax ini sendiri, bernama seperti ini juga, JoyMax titik underscore. Nah, kita letakkan di tengah-tengah ini supaya lebih jelas. Selain juga memberikan keterangan melalui foto, kita juga harus memberikan keterangan di luar foto ini sendiri, istilahnya di kotak-kotak yang warna biru pasca ini sendiri, dengan cara berikan nama seperti ini, diberi nama JoyMax. Setelah itu, setelah ada pemberian nama JoyMax ini sendiri, kita memberikan istilahnya harga produknya. Kalau boleh tahu, kalau kira-kira harga produk yang ingin dijualkan berapa ya? Kalau seperti gambar ini kan masker kemarin 3.000 sampai 4.000. Oh, jadi kira-kira saya tulis harganya 4.000 ya, Bu. Nah, karena strategi yang ingin dicapai itu ingin meningkatkan laba, lebih baik nantinya diberi free masker medis ya, Bu, biar istilahnya. Ini juga kita sesuaikan fontnya. Ini gambarnya kita bisa perkecil juga, jadi aman. Saya melakukan penyesuaian juga. Nah, setelah itu, selain gambar yang ada di sini, ini kan sudah kita, nanti kalau mau disesuaikan lagi, nanti saya akan membantu menyesuaikan agar lebih bagus. Nah, di tengah-tengah ini saya itu kepikiran kayak istilahnya itu kita melakukan istilahnya memberikan edukasi ke nantinya kepada pembeli untuk menghindari COVID-19 dengan cara memberikan logo masker kain juga dengan gambar yang kurang lebih seperti ini. Logo masker kain seperti ini, dan ditambahkan masker dengan tambahkan kotak P3K yang menandakan di mana UMKM kita harus tetap jaga kesehatan kita. Dan ini bisa disesuaikan juga, warnanya bisa berwarna hijau sesuai masker ini, biar istilahnya ada warna kontras. Setelah itu kita berikan warna merah sesuai kotak ini sendiri juga. Setelah itu kita dapat menuliskan kata-kata stay safe. Stay safe sendiri nanti bisa diberi efek tulisan lengkungan seperti ini, dan kita bisa juga menyesuaikan lengkungannya. Dan selain memberikan campaign berupa stay safe ini sendiri, kita juga dapat memberikan tulisan Wear Max.
Ini juga dapat disesuaikan dengan lengkungannya ini, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya ibu kurang puas atau gimana, nanti saya coba perbaiki kembali. Nah, di sini juga di kotak yang paling terakhir, nanti kita akan melakukan yang istilahnya produknya ini juga sama seperti ini, tapi dengan produk yang berbeda. Nah, saya waktu sebelum melakukan pelatihan ini sempat bertanya-tanya kan kepada ibu, kalau fotonya itu selain saya izin pengambilan foto, dan fotonya ini beberapa sudah saya ambil menjadi 3 bagian yang ini. Nah, setelah itu ini kita bisa sesuaikan juga, hampir sama sih Bu dengan pembuatan kotak yang ini, jadi istilahnya lebih gampang untuk di sama klik frames juga. Ini kita juga menggunakan diberi tulisan sama juga. Nanti kita, nah sama juga Bu, karena ini juga ini kita bisa. Ini kalau harganya juga kira-kira dengan harga berapa Ibu, kalau misalnya kayak ada istilahnya atau buat biar nggak sesak nafas ini, kalau masker yang tipe seperti ini? Oh, kalau ini saya jual sampai 10.000. Kalau yang ada katupnya seperti ini. Iya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kalau misalnya yang pakai istilahnya apa kan katup ini sendiri untuk biar tidak sesak nafas, apa kira-kira perlu beri masker nggak Bu? Masker medis nggak? Tambah beli masker. Jadi supaya menarik perhatian pembeli ya Bu istilahnya. Nah, ini sudah Ibu terkait apa desain-desainnya. Mungkin kalau misalnya sesuaikan, mau disesuaikan baik dari warnanya mau di biru tua seperti ini, mau diubah teksnya juga bisa, jadi bisa disesuaikan juga. Nah, mungkin kira-kira kontennya kurang lebih seperti ini Bu, kalau membuat postingan di Instagram. Kalau buat nantinya kan perencanaan kita di awal itu, saya mau membantu Ibu itu istilahnya memposting produk ini di Instagram sama di Shopee. Nah, kalau misalnya di Instagram sendiri istilahnya setelah ini kita bisa melakukan yang namanya pemotongan foto. Ini bisa jadi 3 foto Bu, ini kan istilahnya 3 foto dalam satu kertas gitu ya Bu. Nah, kita sesuaikan. Nah, kalau seandainya sudah selesai, nanti kita bisa klik unduh ini sendiri, lalu di klik jenis file tetap PNG ini sendiri, lalu setelah itu klik PNG. Nanti kalau setelah itu kita bisa klik unduh. Kalau misalnya sudah selesai di desain seperti ini, kalau mau disesuaikan lagi kita bisa klik unduh. Kira-kira mungkin seperti itu Ibu kalau untuk pendesainannya ini. Nah, sebentar lagi saya akan memberikan pelatihan kepada Ibu Hana, di mana bagaimana sih cara memotong foto ini menjadi 3 foto. Penasaran terkait kegiatannya? Yuk stay tune. Jadi kita akan melakukan pemotongan foto dengan menjadi 3 bagian menggunakan paint.com.split image ini sendiri Bu. Nah, cara untuk melakukannya itu pertama-tama kita harus melakukan input image atau memasukkan fotonya.
dengan klik pilih file, dan saya ini sudah istilahnya melakukan desain tadi, melakukan penyesuaian, beberapa penyesuaian sehingga terjadi seperti ini Bu. Dan ini istilahnya untuk Paint tool ini sendiri saya menggunakan Coming Soon ini sendiri untuk memperkuat kapan usaha ini akan dibuka. Saya menggunakan tulisan Coming Soon. Nah, ini sebenarnya saya sudah melakukan editing sebelum saya melakukan sosialisasi ini untuk membantu ibu dalam melakukan usaha masker kain yang dilakukan secara online. Dan jadi ini untuk memperkuat agar Joymax ini sendiri akan dirilis di sosial media. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, kita melakukan split image-nya ini dilakukan secara tegak atau secara tidur gitu, atau istilahnya vertikal atau horizontal. Kita pilih yang horizontal. Output formatnya ini kita menggunakan PNG agar gambarnya itu terlihat lebih jelas. Nah, setelah itu kita memilih quantity of block. Ini istilahnya gambar yang kita pecah itu ada menjadi berapa bagian, mau menjadi 2 atau menjadi 3 bagian. Nah, kesepakatan kita di awal tadi itu kita ingin mengubahnya menjadi 3 bagian. Nah, setelah itu kita melakukan klik split image. Nah, bisa cara untuk mendownload file-filenya ini bisa didownload satu-satu seperti ini, atau bisa didownload secara keseluruhan dengan menggunakan seperti ini Bu. Kira-kira seperti itu Bu kalau memotongnya. Kalau saran saya sih lebih baik satu-satu gini, nanti dibuat folder di komputernya Ibu atau di HP nanti. Sama saja kok, mau di laptop atau di HP itu prinsipnya juga sama, mungkin cara metode penyimpanannya saja yang berbeda. Nah, demikian sosialisasi yang dapat diberikan mengenai pembuatan konten di Instagram dan Shopee. Mungkin kalau misalnya Ibu Hana ada kendala terkait bagaimana sih cara mengatur foto-fotonya atau bagaimana, nanti saya akan bantu menyesuaikan kembali terkait hal tersebut. Terima kasih Ibu Hana.